pagi. Mungkin Javier kan kemarin sempat sakit ya, mungkin sekarang keadaannya gimana sih Kak? Alhamdulillah sudah membaik, walaupun masih dalam proses recovery. Cuman kemarin udah cek-cekan karena memang dia tuh udah keluar dari rumah sakit tuh tanggal 17 April. Jadi kemarin tanggal 30 aku coba bawa dia keluar gitu ya, tes fisiknya gitu. Alhamdulillah membaik karena datang ke pesta ulang tahun orang lain dan kita lihat apakah imunnya kuat gitu. Setelah aku bertahap juga pas waktu bawa dia hari per hari, cuman bawa dia ke playground, berjemur. Nah kemarin kita pesta ulang tahun aku coba bawa lagi, alhamdulillah ternyata respon dia membaik gitu, jadi kembali aktif lagi seperti tidak ada apa-apa. Mungkin gejalanya sebelum masuk ke rumah sakit tuh gimana sih yang dirasakan Jadi Javier? itu awalnya itu dia demam disertai dengan mimisan, tapi kita tahu memang dia itu kan ulang tahun di 25 Maret ya. Nah jadi padat banget jadwalnya, staycation, ngerayain di sekolah, dan akhirnya kurang makannya. Dan itu emang kayak langganan anak-anak ya, kalau nggak bakpil demam, dan itu yang kita pikir hal biasa. Cuman ketika dia tidak buka mulut, otomatis kan nggak ada nutrisi yang mengalir untuk ngasih vitamin ke organ tubuhnya. Jadi akhirnya disfungsi dan menjadi demam. Terus di tanggal 11-nya, lumayan kan jaraknya jauh ya, dari 25 Maret aku ngerasain dia udah GTM, tapi masih makan walaupun sesekali. Nah di 11 Aprilnya pas lagi habis sahur, sebelum sahur sekitar jam 2 itu Javier lagi batuk-batuk, tiba-tiba dia bangun muntah dan disertai dengan keluar mimisan. Tapi aku nggak langsung panik, suami aku panik, ya Javier mimisan. Terus aku lihat paling cuman karena panas. Terus pas waktu aku cek suhu dia emang 38,8 gitu. Tapi kan kalau misalnya mimisan katanya nggak boleh dibaringin, sama di bagian sininya itu kita kasih sama es gitu ya. Nah aku usahakan Javier duduk, ternyata memang darahnya cuman kayak seret gitu doang, nggak yang biur. Oke, situ aku tenang dulu. Terus kita sahur normal seperti biasanya. Terus aku langsung berpikir, yaudah coba kita bawa ke emergency karena anaknya nggak mau makan. Jadi dari tanggal 11 itu Javier udah 3 hari nggak makan. 3 hari nggak makan, jadi cuma ngemil dan susu, tapi susunya berkurang. Nah aku ngelihat kayaknya mulutnya tuh ada kayak sariawan gitu. Dan ternyata dibuktikan pada saat ke emergency Javier masuk selang infus, dokter umumnya juga coba untuk kayak ngasih tahu ke aku, kita cek darah ya, nanti 2 jam akan keluar hasilnya. Jadi jam setengah 6 subuh aku bawa, dan akhirnya jam 8 keluar tuh hasil darahnya. Di situ menandakan bahwa Javier punya leukosit cukup tinggi di 23.000 dan CRP-nya menembus kalau nggak 179, 256 antara itu. Kan batas ambang itu harusnya 5 ya. Nah ini tinggi banget. Oke. Bu, kami putuskan rawat inap ya. Oke, aku registrasi ke administrasi, dapatlah kamar. Sudah dapat kamar, aku tanya ke bagian-bagian rumah sakit. Ini kan aku pasien baru nih. Kiranya ada nggak dokter spesialis yang oke? Siapa yang terbaik? Oh ya, kita alihkan ke dokter ini ya. Oke. Dan saat udah dirawat inap, Javier didatengin sama dokter untuk dilakukan check up. Ya pokoknya selamat pagi Bu, ya ini anaknya kenapa ini? Iya nih Javier demam nih karena dia nggak makan. Udah kita cuma sampai situ ngobrol, dan dokter bilang kalau bisa observasi ya, kita lihat ya ke depannya gimana. Oke. Hari pertama masih tinggi, hari kedua mulai turun di 38, jadi cuma di 38, nggak pernah sampai 36. Ya paling 37 mepet lah, 37,7. Hari ketiga 45 makin naik sampai 39,9. Sampai akhirnya aku cuman kontak sama suster ke dokter jaga ke dokter spesialis, kan gitu ya alurnya kalau di rumah sakit. Aku ngelihat per 4 jam dokter masukin, bukan dokter ya, suster memasukkan yang namanya obat radang, obat antibiotik, obat panas. Dan itu nggak rilis di tubuhnya. Per 4 jam itu demam terus seperti itu di 3, 4, 5 hari itu. Bahkan anak aku benar-benar nggak mau makan. Nah, aku lapor ke suster, sus, apakah baik ini ada obat minum yang harus dikonsumsi setelah makan, tapi anak perut dalam keadaan kosong, apa ginjalnya nggak masalah? Intinya aku irit bicara di situ, ikut aja prosedurnya karena ini rumah sakit baru dan aku ngeliat emang pelayanannya bagus ya kan. Cuman memang aku curiga, nggak turun-turun nih, apa nih penyebabnya? Jadi kata dokter masih observasi. Hingga hari kelima, di malam kelimanya anak aku pup, ya padet, bagus. Setelah berarti 7 hari nggak makan dong ya? Iya. Ya karena masuknya aja udah hari ketiga nggak makan, tambah 5 hari berarti 7 hari nggak makan.
which is itu tanggal 15 April. Tiba-tiba dokter bilang, kamu melakukan cek ulang lagi di dini hari saat kita sahur. Javier minta cabut infus sehingga di sininya tuh mampet darahnya. Sedot lagi, pindahin ke sini, dan aku langsung bilang ke suster. Suster juga memberi masukan. Walaupun itu bukan kapasitasnya, dia bilang, Bu, sekalian aja ya kita ambil darah karena dokter minta untuk ambil darah kedua. Jaraknya dari hari Selasa dini hari menuju Sabtu ya. Oke, cek darah kedua. Dengan posisi infus yang gonta-ganti, ya mungkin anak aku sangat-sangat depresi karena dia cuma bilang, dokter kesana, suster pergi, Javier nggak mau sembuh. Hati mana yang hancur. Cuman aku berusaha tenang dan aku diam-diam telepon dokter langganan. Dok, apakah mungkin Javier terus di sini? Karena di sini nggak ada perubahan. Oke, fotoin sama saya resep obat-obatnya. Dan dokter juga bilang ini udah seharusnya kok, udah sesuai dengan prosedur. Tapi apa penyebabnya? Nggak mungkin kita secara kasat mata ngobrol sama dokter aslinya Javier by phone. Nggak mungkin kan? Dan hari kelima ternyata feeling kita jadi kenyataan. Ya, feeling kita jadi kenyataan. Kan Javier udah ambil tuh darahnya seketika pas infusnya mampet. Nah, dokter jadi yang tadi datang satu kali, tiba-tiba datang berkali-kali. Dan akhirnya aku ngeliat di lorong rumah sakit itu semua tim udah pada meeting. Perasaan aku udah gak enak. Pas dokter datang, aku langsung buru-buru duduk. Langsung beliau bilang, Bu, Pak, saya mau menyampaikan sesuatu. Tapi jujur, saya di 1 ke 2 hari, wah, Javier turunin demamnya di hari kedua. Tapi kok 3, 4, 5, waduh, kok demamnya naik. Dan saya mau menyampaikan sesuatu, tapi saya bingung menyampaikannya gimana. Aku merasa ada kepanikan yang terjadi pada saat dokter menyampaikan, tapi dokter itu berusaha untuk mencari solusi. Dia bilang gini, Javier ini kan anaknya aktif, udah gitu dia berwataknya cukup keras. Ya, aku dengerin aja ya. Oke, ya udah. Anak aku susah banget untuk mangap sehingga apapun gak bisa masuk, tapi tetap obat masuk. Cuman emang suster semuanya adekku sampai dicakar sama anakku. Karena kan disuruh mangap, tapi dia kayak buka infusnya nggak suka. Sampai buat ganti baju aja dia kayak buka infusnya, Mami. Javier nggak mau sembuh. Aku kayak, Jeff, nggak bisa gitu nak. Mami tahu ini menyakitkan buat kamu. Kamu cabut sana sini, tapi kamu mau sembuh kan? Nggak mau. Udah aku sampai alihin beli mainan, mesen makanan, sampai pizza yang dia suka aja dia tepis semuanya. Jadi makanan rumah sakit hampir nggak bisa dimakan. Aku udah ngomong sama suster, anaknya nggak mau makan, gimana? Apa solusinya? Ya udah, kata dokter, sabar. Dan dokterku juga bilang, Bu, sabar Bu. Ibu emang terlalu lelah, ibu udah capek, ibu istirahat. Ya udah dok, ini gimana dok? Ini udah hari kelima, demamnya 39. Anak aku udah nggak betah di infus. Jadi saya mau menyampaikan sesuatu, tapi saya bingung nyampainya. Kalau dokter bingung, saya pun juga bingung. Dan akhirnya tambahlah personil keluarga, ada mami papiku, sama ada mbakku, sama adekku. Dan aku sama suami nggak berdua aja. Ya dokter menyampaikan kalau dari analisa saya, kalau saya lihat anaknya lidah stroberi, bibirnya merah, matanya merah, dan ada ruang. Javier menandakan semuanya ada ya. Tapi ruamnya itu nggak stay yang kayak Kawasaki. Dan aku mencari tahu Kawasaki itu separah apa. Heart rate-nya nggak beraturan. Tapi demam tinggi pun juga bikin heart rate gak beraturan. Itu satu. Kedua, Javier memang sariawan, tapi nggak ada minuman yang masuk. Sampai aku beli pipet panjang, dan itu aku masukin per 10 mili supaya dia mau makan, minum. Susu aku bikin 260 mili, 50 mili pun nggak nyampe. Di situ aku udah bilang sama dokter, Dok, ini anaknya nggak mau makan. Suster cuma bilang upayakan terus ya. Oke. Aku langsung bilang sama dokter, oke gini dok, baiknya kayak gimana nih? Apa sih masalahnya? Dokter bilang, oke, saya sebutkan lagi, lidah stroberi, bibir merah, panas nggak turun-turun, obatnya nggak terima, saya naikin tetap anaknya kayak begini-begini aja. Prediksi saya Kawasaki disease. Bingung lah. Aku pernah dengar karena aku punya temen namanya Selfie Kitty, mungkin teman-teman tahu. Itu anaknya pernah ngidap Kawasaki saat 10 bulan. Aku langsung WA Selfie Kitty, Beb, anakmu kena Kawasaki ya? Iya. Aku cuman foto, Beb, ini menurut lo Kawasaki apa bukan? Udah Beb, nanti gue tembusin ke persatuan orang tua yang anaknya pernah mengidap Kawasaki disease. Dah. Tiba-tiba dokter datang lagi, Bu, ini harus cepat
ditindaklanjuti. Saya punya rekan di rumah sakit X. Kalau bisa Javier coba dicek lagi di sana, gitu ya. Tapi prediksi kami dan saya tadi juga sempat meeting itu Kawasaki. Mamiku diam-diam telepon dokter langganan, biasa yang nenek-nenek heling ya. Langsung ngelaporin ke aku, gak komen apa-apa ke dokternya. Kita menjaga juga ya di depan dokter. Kita sudah masuk di rumah sakit tersebut dan pelayanannya bagus banget menurut aku. Cuman mungkin ya udah, ini namanya analisa. Ya kita butuh opsi, tapi aku ngomong, dok, kata dokter yang menangani Javier kecil, lebih baik ditransfernya ke dokter yang berpraktik di situ aja, namanya dokter Alders ya. Dan memang dokter itu juga sangat fair, dia ngomong, ya udah kalau ibu mau kembalikan ke dokter yang sudah memegang riwayat Javier, siapa tahu dengan dipegang saja atau ketemu sama dokter aslinya akan sembuh. Itu dokternya ngomong kayak gitu. Nah dari feeling dokter itulah mengarah aku untuk transfer ke rumah sakit yang ada dokter Alders. Dan aku cuma butuh 1 jam. Aku masih sempat buka puasa. Aku doa sama ya Allah Allah udah tahu aku berjuang di sini, tapi anakku masih aktif. Cuman anakku masih sisa demamnya aja. Tolong buat dia makan, karena kalau dia udah makan semua beres. Ini masalahnya dia nggak mau mangap, air nggak masuk, makanan nggak masuk, obat masuk, tapi ya dia harus berantem sama suster, sama dokter jaga dia juga harus berantem. Jadi siapapun suster yang masuk dimarahin sama Javier. Berarti ini menandakan anak ini sehat dong. Iya. Nah, di ciri-ciri Kawasaki katanya anak yang pemarah itu Kawasaki. Tapi emang anak aku keras otaknya gitu ya. Jadi aku nggak terlalu mentah-mentah gitu ya. Dah, dokter bilang, dah segera naik ke ambulans terus pindah. Udah, akhirnya aku menempuh 60 kilo dari rumah sakit daerah Tangerang menuju Pulau Mas yang ada dokter Alders. 1 jam 30 menit, malam minggu. Suamiku masih bisa tidur di depan di ambulans dan aku cuma bisa duduk sama suster jaga, sama dokter jaga. Aku cuma buka, ngaji, popokin anakku. Anakku cuma bilang, "Wih, Mami, ini ambulans ya?" "Iya, Javier di ambulans." Kan Javier suka tuh ngedenger ambulans. Karena Javier naik di ambulans, makanya sembuh ya. Papa, masih respon. Aku pegang kakinya, nggak panas. Wah, mau deket-deket rumah sakit, kedua panasnya naik. Terus aku bilang, sus, Javier panas sus. Iya panas lagi bu, ibu tenang ya. Udah turun, Javier masuk ke rumah sakit kedua. Aku telepon opa di mana? Aku manggilnya opa karena dokter Alders itu usia 76 tahun. Dia bantuin mami aku lahiran. Aku juga digedein sama dia. Maksudnya dokter langganan kita juga sama dia gitu. Jadi adik-adik aku juga sama beliau gitu. Jadi pas waktu aku punya anak sama beliau juga gitu kan. Udah dokternya cuman, aduh anak ganteng sakit ya. Aku udah nangis sama suami aku tuh. Terus tiba-tiba ya udah puasakan anaknya. Suaminya suruh rawat inap dulu, registrasi, terus tebus obat, dia ngomong sama suster, dan susternya tuh kayak tenang aja semuanya gitu ya. Yang aku bingung adalah dia udah ketemu dokter aslinya nih, dokter pawangnya gitu kan. Ya udah nanti kan ini udah jam 11, jam 1 masuk puyer 1, ngomongnya puyer 1, jaraknya 6 jam, jam 7 pagi besok di hari Minggu, kan aku malam Minggu tuh, hari Minggu masuk puyer kedua, pasti besok bisa makan. Puyer 1 masuk jam 1, puyer 2 masuk jam 7. Jam 1 siang dia makan. Mami minta nasi sosis dong. Hah, dok? Halo dok, ini anak aku minta nasi sosis. Ya udah, mana dokter jaganya? Suruh cek suhu 36,5 dalam jangka dari jam 1 pagi menjelang jam 10 pagi. Terus jam 10 dokter jaga datang, suhu 36,5. Jam 1 siang di hari Minggunya anakku minta nasi sosis. Aku bilang, opa anaknya kok minta nasi sosis, opa? Ya sudah, berikan saja apa saja, katanya gitu. Hah? Sujud syukur aku. Hah, terus kemarin kenapa dia nggak mau makan? Udah, oke, di situ aku diam. Oke, dia balik ke pawang. Ya sudah, pawangnya bener. Bukannya berarti aku kayak menyalahkan yang lalu-lalu, tapi ini proses. Dokternya cuma bilang, jangan panik, belum tentu Kawasaki. Nanti kalau anaknya udah bagus, saya ajukan cek darah ulang dengan catatan kalau kondisi buruk
baru cek darah. Tapi kalau perutnya udah yang tadi membusung tiba-tiba mengempis, pencernaannya baik, dia minta makan, dia minta susu, nggak perlu cek darah lagi. Sesimpel itu dokternya. And then anakku makan, dan hari Senin udahlah pulang aja Javier udah sehat bu, apalagi nak, udah gitu doang. Tapi kalau untuk yang kemarin rumah sakit sebelumnya itu kan jatuhnya Jadi diagnosa nggak sih Kak, atau gimana sih Kak? Misdiagnosa, tapi aku nggak bilang dugaan yang nggak baik, karena Hmm. dokter tersebut bertahap. Suster masuk per 4 jam, kita dikasih kayak semacam surat, ini ya bu, obat ini udah masuk, ya tanda tangan. Cuman mungkin interaksi antar obat aja kali, mungkin obatnya nggak pas di Javier dan Javier nggak mau makan. Padahal dokter itu dokter yang bagus gitu, dan aku sangat angkat topi banget sama rumah sakit yang sebelumnya karena fasilitas mereka, suster mereka, komunikasinya kencang, jadi Javier benar-benar diperhatikan di situ. Tapi ya bisa dinilai sendiri lah ya. Aku ternyata ya mungkin juga ada masukan dari dokter yang pertama, coba balikin Javier ke dokter langganan, mungkin bisa. Tapi dengan pertama kan panik banget tuh kayak Kak. Aku nggak panik sih Ya, sebenarnya. agak-agak takut dikit-dikit lah ya. Takutnya itu cuma 20%, 80%-nya kayak, aduh, ini aku terlena dengan semua fasilitas yang ada, dan aku cuma percaya sama tuh dokter depan mata. Tapi gini loh, 1 lawan 5 kepala, aku yang kaget, aku yang kalah. Si mami cuma ngomong gini ya, neneknya. Jadi aku berantem sama mamiku. Ini anak Cikam, ya udah mami gak usah ikut campur. Ya mami juga neneknya. Oh, percaya nggak sama feeling mami? 1000%. Javier itu bisa ditanganin sama dokter Alders karena permasalahan Javier itu nggak mau makan sehingga demam. Udah kayak gitu doang. Kalau kamu kusut terus kayak begini dan merasa anak kamu Kawasaki, nyokap aku cuma bilang, karena Kawasaki beneran. Gitu ya. Jadi udah gitu. Akhirnya bokap, aku, suami, sama mamiku ngelilingin aku. Gak, ini gak Kawasaki sih Kak. Ya, kalau mau transfer rumah sakit, cari dokter Alders dulu. Kalau di dokter Alders ngomong, baru kamu cari Profesor Kawasaki. Tapi dengan Fair kan kayak cara kayak gitu. Karena apa? Anakku 5 hari di sini, dia stres, mau cabut infus. Ya aku berpikir ini semua hidupnya udah sama cairan dan gak ada makan. Dan aku juga nggak mau berusaha untuk melawan prosedur rumah sakit. tapi lebih menyayangi nggak sih Kak, kayak udah masuk obat dan lain sebagainya, dan anak mungkin Aku merasa aku jadi kayak, Cik, lu memasukkan anak lo 5 hari ke rumah sakit tapi gak ada apa-apa, kenapa tiba-tiba kebalik ke pawangnya, kenapa sembuh? Dan pada saat oke, aku memang pasang status gitu ya, pasang status anak aku lagi proses transfer rumah sakit yang baru sementara ini didiagnosa Kawasaki. Dokter kedua mematakan ya. Di persatuan Kawasaki, persatuan orang tua yang mengidap Kawasaki anaknya, itu semua pada support aku. Thank you so much, terutama buat semua penggerak-penggerak yang ada di komunitas tersebut. Tapi Cikita punya pemahaman lagi karena Cikita yang ngurusin anak Cikita langsung gitu. Aku menyerap dari si A, si B, si C. Dan kalau yang aku lihat orang-orang yang Kawasaki ini sampai lebih dari 2 dokter. Dokter ketiga baru bener. Nah, karena katanya ciri-cirinya mau dikasih obat apa tuh nggak diterima. Nah sekarang kalau dokter kedua udah bisa bikin anak aku makan, so buat apa aku teruskan cek-cek yang membuat kepalaku jadi ke arah Kawasaki. Ya udah, di kanan ada mamiku, di kiri ada suami aku, di depan ada dokter Alders. Dia cuma ngomong gini, ini anak akan apa-apa, udah ketawa, udah makan nasi sosis dulu, nanti kalau misalnya dia udah baik, arahkan lagi ke pola makan yang baik. Jadi Cika jangan egois untuk membuat sesuatu hal yang kreativitas yang baik buat Javier, belum, maksudnya yang baik menurut aku belum tentu diterima Javier, tapi ya misdiagnosa jadinya kayak gitu. Sementara ya aku selalu bilang sementara karena apa? Gak ada maksudnya gini kan sekarang musimnya lagi nggak jelas, kadang panas kadang dingin, gak menutup kemungkinan anakku demam lagi dan aku kan parno, pasti kepikiran ini pasti Kawasaki gitu kan. Cuma balik lagi, anak aku dari ciri-cirinya nggak keseluruhan
dan dari cek darahnya memang arahnya ke infeksi bakteri. Jadi aku masih pantau, terus aku juga masih gantung telepon sama dokter aku. Dok, Javier udah boleh keluar nggak? Boleh. Jangan minum es, oke. Minum aja air putih yang banyak, minum madu, apapun kasih, jangan memberatkan anak. Anak itu sehat cirinya 3, makan minum sehat, tidurnya cukup dan aktif. Sesimpel itu. Ya, jadikan pelajaran, jangan terlalu panik. Kayak gitu. Nah, aku panik karena disertai mimisan. Tapi mimisan tersebut lumrah terjadi kalau dia cuma mimisan yang short gitu. Tapi kalau mimisannya sampai banyak, sampai nggak berhenti, nah itu yang dikhawatirkan. Takut ada peradangan pembuluh darah. Nah, sedangkan Javier itu kondisinya panas, nggak mau makan, mimisan. Karena suami aku juga pernah kayak gitu, dia lagi panas mimisannya tiba-tiba. Jadi aku kayak, oh ini ada 2 kasus yang sama di rumahku. Jadi aku setenang itu, karena aku merasa kayak Kawasaki itu autoimun kan dibilangnya, penyakit langka. Aku sama suami aku nggak pernah punya riwayat sakit itu. Jadi aku langsung kayak secara logik runtun, apa yang aku kasih ya? Terus aku pernah mengidap apa nih? Dulu aku juga misdiagnosa. Aku dibilang meningitis, ternyata tifoid. Nurun ke Javier. Aku dibilang meningitis, mungkin pernah dengar kabar aku di 2018 aku meningitis. Ternyata misdiagnosa juga. Pas cek darah ulang, ternyata cuma tifoid. Nah, Javier udah cek ulang lagi, ternyata infeksi bakteri. Dan infeksi bakteri itu memang pemirsa cukup hype terjadi sekarang. Penyebabnya nggak tahu apa. Tapi kalau asumsi aku sementara, kurangnya steril botol, mungkin tangan anak masuk pada saat dia lagi main di playground, ataupun pas di sekolah dia lagi nulis-nulis, tiba-tiba lagi asik sama teman-temannya, terjadilah penularan. Jadi sekarang ini aku nggak mau terlalu memforsir anakku, jadi aku liburkan sekolahnya. Kedua juga aku coba pelan-pelan interaksiin Javier supaya dia ketemu lawan main dan imunitasnya jadi kuat. Jangan perlakukan anak itu sekarang sakit, bukan santai. Justru dengan keadaan Javier pernah masuk rumah sakit, dia jadi tahu bahwa infus itu sakit. Jadi Javier harus makan, nah. Dan karena Javier udah masuk rumah sakit, tandanya orang tuanya harus lebih steril lagi. Jadi aku belanja lagi alat steril. Kalau perlu botolnya direbus, gelasnya direbus, piring alat makannya direbus. Dah, itu caranya. Karena apa? Bakteri itu yang ngebuat CRP Javier jadi 265. Boleh kalau misalnya mau aku cek langsung EKG segala macem. Tapi apakah aku tega kondisi anak aku di dokter kedua, tapi aku tetap penyerap juga ada diagnosa Kawasaki ini. Aku cuma bilang, ya Allah, aku pending dulu ya Allah, karena Allah udah memberikan kesembuhan untuk anak hamba lewat tangan Pak Alders. Jadi Cika coba dulu ngurusin dengan cara Pak Alders, kecuali dokter Aldersnya udah nyerah. Kalau ini kan dokter pertama nyerah, ya kan? Dokter kedua nggak nyerah, anak ada perubahan. So buat apa aku meneruskan lagi? Itu akan menyiksa anakku. Perlakukan anak aku normal seperti sedia kala, dia ketemu lagi sama teman-temannya, tapi bertahap. Pertama ke playground dulu, kedua datang ke pesta ulang tahun, dan sekarang besok aku udah mulai bawa dia kemana-mana lagi. Tapi nggak lebih dari 6 jam. Itu udah kesepakatan aku sama suami. Dan akhirnya Javier sekarang diurus langsung sama keluarga. Jadi aku minta tolong adik kandungku kan kebetulan lagi libur kerja, tolong jaga Javier selama kakak kerja. Jadi aku antisipasi, dan alhamdulillah support sistem aku, mami, papiku, dan 2 adikku mau nginep di rumah aku selama aku dan suami bekerja. Ketika pada saat yang rumah sakit pertama itu agak ngerasa kayak bad feeling? Iya gitu, atau ngerasa kayak agak-agak, ya kalau ibu-ibu kan suka mempermasalahkan sesuatu hal ya Kak. Kalau Kak Cika gimana? Aku selalu positive thinking. Rumah sakit tersebut bagus, pelayanannya bagus, rumah sakit umum yang ada di perumahan yang oke, dengan perawat dan dokter yang oke, manajemennya pun juga memperlihatkan bahwa mereka bertanggung jawab sama Javier gitu. Cuman ini terjadi karena kondisi yang mungkin ya dokternya pun juga bilang rumah sakit tersebut tidak ada kapabilitas untuk Kawasaki. Menurut diagnosa saya, Javier Kawasaki, ya kan? Tapi kalau diserahkan ke saya, tentu saya tidak bisa menangani itu. Ada yang lagi yang lebih profesor. Gitu. Tapi ya menurut aku, ya udah, kan dia sudah berkata jujur. Dan rumah sakit juga sangat aktif gitu untuk kayak
ini pasien di kamar ini demamnya nggak turun-turun, jadi selalu Javier dikontrol gitu. Jadi aku nggak bisa bilang ini apa-apa, tapi dua-duanya, dua rumah sakit, dua dokter ini melakukan yang terbaik buat Javier. Ya kan namanya manusia, ya kan punya diagnosa, punya skill, ya tapi balik lagi kita butuh opsi. Tapi aku tetap tidak ada hak untuk kayak bilang aku nggak pilih sama rumah sakit ini, enggak. Justru aku yang bawa ke rumah sakit itu karena aku melihat rumah sakitnya proper, besar, pelayanannya bagus, dan beberapa teman-teman di tetangga aku juga banyak yang masukin ke situ. Reviewernya pasti bagus. Nah, nggak ada bad feeling. Yang bad feeling suamiku dan neneknya. Ya, sedangkan kalau aku patuh aja main depan mata. Nah, tapi balik lagi kita butuh orang-orang yang kontradiksi. Kontradiksi banget tuh mereka berdua. Enggak, katanya. Aku bilang, kenapa nggak kita ikutin dulu aja? Anak kamu mau dicek-cek lagi. Tapi anak aku nyeleneh aja cuman, Mami marah ya. Ya udah aja, Javier nggak mau sembuh. Masih bisa ngomong gitu Javiernya. Jadi aku bilang kayak, gue di prank nih sama anak gue sendiri. Cuman balik lagi, sisi panikku ternyata nggak sampai 100%. Jadi aku sama anak aku tuh lawak sih hubungannya, kayak mami saya sama Sinchan gitu ya. Anak aku tuh Sinchan banget, jadi kan nggak percaya kalau ini sakit kan. Lawak dia suka ngerjain aku, nggak mau lempar aja botolnya, nggak mau minum susu, lempar gitu. Jadi aku kayak, ini nggak mungkin anaknya penyakitnya serius kalau dia masih iseng gitu kan. Dan sedangkan dokter memperlihatkan bahwa anak aku itu ya ada indikasi Kawasaki, dan karena emang indikasi Kawasaki itu anaknya lebih marah, wataknya keras. Tapi kan watak anak-anak itu unik. Cuman balik lagi insting emak sih. Jadi aku juga ngerasa kayak anak aku nggak Kawasaki, tapi emang akunya patuh sama dokternya. Jadi tadinya aku mau coba untuk cek Kawasaki lagi, tapi pas waktu aku lihat-lihat ruangnya nggak ada, sariawannya hilang. Terus di dokter kedua kenapa mau makan? Terus akhirnya aku bilang sama dokter, dok, perlu nggak aku cek Kawasaki? Ya aku udah percaya dokter kedua dong, berarti aku sama dokter pertama udah nggak ada hubungan lagi. Dan aku ke dokter kedua ini, dokter Alders, dia cuma ngomong, jangan berpikiran buruk ya nak. Ini anaknya cuman, nih semua penyakit itu dasarnya dari sini sama sini. Ini nggak makan, ini gimana mau mikir? Cuman gitu doang. Terus aku kayak, apa aku salah kemarin masukin anak aku 5 hari di rumah sakit sebelumnya? Oh enggak, itu juga tindakan yang benar. Dokternya juga top, dokternya juga baik. Cuma emang proses gawat Javier udah lewat. Oh jadi Javier gawat kemarin dok? Iya Javier gawat, tapi untung kan, lihat kan udah sembuh, lihat kan saya kasih obat udah makan. Aku sama mami papiku sama suamiku garu-garu kepala. Terus kayak 5 hari keluar segini udah sembuh, 2 hari keluar yang lebih murah rumah sakitnya langsung. Tapi dua-duanya melakukan yang terbaik. Cuma balik lagi, ya ini misteri yang mesti dipecahkan. Kalau kita nggak ada pengalaman kayak gini, kita nggak akan pintar. Semua dokter itu pasti punya capability masing-masing. Misdiagnosa itu sering terjadi, tapi balik lagi kita yang mutusin. Dan aku feeling ibu mutusin untuk tidak meneruskan untuk cek Kawasaki. Tapi jika dokter keduanya angkat tangan, dua-duanya angkat tangan, barulah aku cari profesornya. Gitu. Jadi pelan-pelan biar anaknya nggak tersiksa. Karena anaknya aman-aman aja, lari-lari. Makanya kan aku story, aku kasih perkembangannya Javier. Jadi aku harapkan supaya semua orang tua yang merawat anaknya pasti punya insting. Jadi kita harus selesaiin dokter ini dulu, baru kita minta opsi lain. Jadi ya terima kasih buat 2 rumah sakit yang udah ngurusin Javier. Ya doain Javier selesai.